Oh ya, sebelum kita mulai, mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanya untuk materi sebelumnya, yang pekan lalu. Mungkin ada yang masih mau ditanyakan atau mau berbagi atau seperti apa. Kalau untuk tugas nanti ya, nanti di itu Ibu ambil, nanti nggak nggak apa namanya, nggak sekarang juga dijelaskannya ya. Tapi itu kan kemarin Ibu beritahu bahwa nanti akan ada tugas untuk dua yang di halaman terakhir ya. Tapi bukan berarti tugasnya juga harus segera juga ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan untuk materi pekan lalu, Ibu sampaikan untuk materi berikutnya itu untuk pharmaceutical care yang berikutnya adalah untuk perhitungan dosis ya. Udah jelas ini dari judulnya perhitungan dosis sudah pasti itu tugas kita banget ya. Asuhan kefarmasian banget ya. Karena itu menjadi peran kita ya dalam memastikan obat yang sampai ke tubuh pasien adalah obat yang apa memang diharapkan untuk pasien tersebut ya. Walaupun apa dokter bisa aja salah menyampaikan ya, tapi tanggung jawab kita adalah memperbaiki ya. Jadi dosis obat ya ini menjadi tugas kita yang udah apa sepenuhnya ya. Bukan berarti apa yang ditulis dokter pasti benar ya. Jadi karena itu kita harus cek dulu ya. Jadi ini benar-benar ranahnya kita ya. Di sini nggak ada peran yang lain ya. Nggak ada peran dokter, nggak ada peran perawat ya, atau peran tenaga kesehatan lainnya. Ini pure tugas kita ya dalam asuhan kefarmasian atau pharmaceutical care ya. Ya diharapkan dengan nanti teman-teman udah mendapatkan materi ini, buat teman-teman yang udah kerja apalagi pasti udah terbiasa menghitung dosis ya. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin belum bekerja, apa namanya, bisa punya wawasan bahwa ini adalah suatu yang sangat penting yang harus kita kerjakan untuk memastikan bahwa sebelum obat dibuat bahkan atau dikonsumsi pasien adalah dosisnya sudah tepat untuk pasien tersebut ya. Jadi diharapkan kalian nanti bisa memahami dan mengetahui tentang bagaimana cara menghitung dosis ya. Walaupun dalam materi ini tidak semua disampaikan ya. Misalnya kalau keadaan pasien mengalami gangguan-gangguan fungsi ya di organnya, eh, kita tidak berikan contoh. Ini, eh, tapi kalau di searching banyak ya, tinggal di googling aja itu banyak ya akan keluar cara menghitung dosis ya. Eh, Cuma Ibu ingin tekankan bahwa ini peran kita yang utama, memastikan obat aman, efektif, ya, dan memang sesuai untuk pasien dengan penyakitnya, ya. Baik, kita mulai saja. Jadi, dalam penyiapan resep, ya, selain kita akan melakukan penyiapan obat-obat yang ada di dalam resep, juga kita harus hitung dosis, ya. Jadi mungkin kalau resep itu kan pasti entah dia resep itu di sebuah rumah sakit kan bisa online, bisa enggak ya. Jadi kalau misalnya enggak, pasti bagian depan yang terima untuk sekalian menghargai ya. Dalam menghargai itu juga mereka harus tahu dosis sehingga apalagi kalau racikan, jadi mereka bisa menghitung berapa obat yang digunakan ya, berapa tablet atau dan lain sebagainya, sehingga bisa menghargai dengan benar ya. Mungkin bagian depan belum melakukan pengkajian, hanya berdasarkan resep yang ditulis dokter. Karena kalau harus melakukan pengkajian, yang bagian depan pasti keteter ya, pasien-pasien banyak yang antri. Tapi kalau misalnya online, resep itu biasa udah tercetak di instalasi farmasi ya, karena mungkin bagian kasir juga yang akan memberi harga dulu kan untuk meminta persetujuan pasien ya dengan harga sekian apakah akan diambil atau dan seterusnya ya. Nah, itu nanti di depan dihitung udah selesai maka resep akan tetap masuk ke bagian siap untuk di bagian siap penyiapan atau peracikan ya. Nah, ketika udah sampai di bagian penyiapan atau peracikan, maka kita sebagai farmasi harus melakukan pengkajian ya atau review terhadap resep tersebut yang ditulis dokter.
dengan melihat umur pasien ya, dewasa atau anak-anak ya. Kalau anak-anak ada berat badannya atau tidak ya. Kemudian dosisnya sesuai atau tidak. Ya, itu jadi bagian dari kita ya. Jadi ada perhitungan dosis ya. Walaupun obatnya apa tuh namanya? Paten bukan racikan, tetap kita ngitung dosis ya. Kalau misalnya kalau online tuh lebih enak karena kita bisa lihat juga dia ada gangguan di liver nggak, gangguan ginjal nggak, misalnya gitu ya. Tapi kalau nggak ada, memang agak terbatas ya. Kita nggak tahu pasien ini sakit apa. Cuma kita bisa tahu dari dokternya ya. Obat jenis-jenis obat yang ditulis misalnya ya. Nah untuk obat-obat misalnya terkait dengan liver dan ginjal, ya kita bisa mungkin tanyakan apakah dia mengalami gangguan, bukan nanya ke pasien, nanya ke ruang dokter ya, mau telepon atau gimana. Kalau memang ada gangguan, karena kita nggak online kan, jadi kita harus bertanya, maka kita hitung dosisnya ya, sesuai apa enggak ya. Baik, jadi langkah-langkah penyiapan resep itu setelah baca resep, ya, nah itulah ya, telaah atau kaji tadi yang Ibu udah sampaikan di awal ya. Telah resep, itu artinya pengkajian resep dan cek juga ketersediaan obatnya ya. Nah, jadi resep baru bisa kalau ini racikan ya. Tapi kalau misalnya nggak racikan, tadi juga tetap telaah dosisnya sesuai apa enggak, apakah perlu ada yang dikoreksi. Kalau misalnya ada yang perlu dikoreksi karena keadaan khusus, maka kita harus informasi dokter ya. Kalau nggak tersedia juga ya, kalau nggak tersedia yang ditulis dokter, maka kita sampaikan yang kita punya, misalnya gitu. Ya, jadi itu fungsinya telaah resep. Ada komunikasi dengan dokter penulis resepnya. Kemudian kalau resepnya itu racikan, maka dia dicek dulu kelengkapan resepnya. Ini kelengkapan resep mah sebenarnya semuanya dicek ya. Maksudnya yang racikan atau non racikan, maksudnya gitu ya. Yang tadi Ibu udah sampaikan dosisnya juga dihitung dulu ya. eh, Bila ada masalah, mau kebesaran atau kekecilan dosis, maka konsultasi dengan dokter ya. Kemudian berikutnya adalah melakukan peracikan atau misalnya kalau nggak diracik melakukan penyiapan, kemudian beri label atau etiket dan serahkan obat ke pasien ya. So, ini langkah-langkah penyiapan resep sebenarnya. Nah, sebenarnya eh, dalam melakukan telaah resep ini juga untuk masing-masing fasilitas kesehatan itu berbeda. Ada yang menghitung, ada yang mengecek itu ya, benar obat, benar indikasi, benar dosis, benar aturan pakai, benar pasien ya, dan lain sebagainya. Itu tergantung. Ada juga yang meng- menelaah atau mengkaji ada interaksi atau enggak, ada apa tuh namanya eh, sehingga obat nggak boleh diberikan bersama ya. Jadi kita bisa waktu memberikan label 2 jam setelah misalnya gitu ya. Kemudian dalam kita meracik juga ya, ada hal-hal selain kita menghitung dosis juga menyiapkan obatnya, baru kemudian diracik mungkin oleh juru racik kalau di rumah sakitnya ada juru racik ya. Kemudian setelah itu dihitung kembali, dipastikan sudah benar, kemudian baru eh, diberi label, etiket, dan diserahkan ke pasien. Eh, Baik, kita mulai ke dosis ya. Jadi dosis itu sebenarnya takaran obat dalam jumlah tertentu mengacu pada terapeutiknya ya. Jadi ini dosis macam-macam dosis yang kita udah sering dengar ya. Ada dosis terapeutik atau dosis lazim ya. Jadi jumlah obat yang memberikan efek terapi ya, berapa jumlah obat yang bisa memberikan efek terapi ya. Dosis toksiknya juga ada biasanya disampaikan di leaflet ya, bisa memberikan efek toksik. Kemudian dosis letal itu menimbulkan kematian. Kemudian dosis maksimal yaitu takaran terbesar yang bisa masih diberikan pada orang dewasa ya. Misalnya
paracetamol misalnya dosis maksimalnya berapa. Jadi kalau misalnya kita masih sakit kepala, terus kita minum biasanya Panadol satu gitu ya. Tapi masih sakit kepalanya, terus kita lihat di literatur dosis maksimalnya paracetamol berapa misalnya, misalnya 4.000 atau berapa. Berarti masih bisa kita minum satu lagi, misalnya 1.000. Tapi ingat bahwa dia ada efek sampingnya, misalnya ke liver ya, dan terus seterusnya. Begitu juga kita memperlakukan kalau ada pasien yang bertanya, misalnya gitu. Tapi kalau udah minum dua, mungkin kalau belum berefek, kita anjurkan untuk minum 3 atau 4 ya, walaupun dia dosis maksimalnya sehari 4.000, tapi mungkin dihimbau pasien untuk memeriksakan kembali. Ya mungkin sakit kepalanya karena hal yang lain. Ada hal yang lain gitu ya. Kemudian loading dose atau initial dose atau dosis awal ya. Jadi takaran obat untuk memulai terapi ya. Sehingga diharapkan dia dapat mencapai konsentrasi obat yang stabil ya, sehingga menimbulkan efek di dalam darah ya. Biasa kalau infus-infus dibeli loading dose ya, supaya dia bisa sampai konsentrasi tertentu sehingga dia bisa menimbulkan efek misalnya dalam waktu 12 jam misalnya gitu. Kemudian ada juga dosis pemeliharaan ya, dia untuk mempertahankan konsentrasi terapeutik ya. Jadi ini hampir sama, tapi kalau loading dose itu mulainya, sedangkan kemudian mempertahankannya dengan dosis pemeliharaan ya. Kalau dosis regimen berarti di ini apa namanya jarak waktu di antara jarak waktu ya, pengaturan dosis serta jarak waktu antara dosis untuk mempertahankan konsentrasi obat dalam darah ya. Jadi dosis regimennya kurang lebih berapa? Jadi di antara misalnya dia 12 jam, berarti antara awal dia minum awal digunakan sampai itu dipertahankan dosis regimennya ya. Istilah-istilah ini sebenarnya di- kita bisa menempatkan pemakaiannya gitu ya, pemakaian katanya ketika kita berbicara tentang obat gitu ya. Jangan sampai misalnya kita mengomong tentang infus yang dipertahankan terus kita ngomong dosis terapeutik, jangan gitu. Tetap gunakan istilah misalnya dosis pemeliharaannya atau regimen dosisnya gitu. Jadi ini istilah-istilah yang digunakan ketika seorang farmasi menjelaskan tentang obat tersebut di bagian mananya. Kalau dia masih bagian awal, tentu dia akan ngomong loading dose gitu, misalnya nggak ngomong pemeliharaan. Jadi istilah-istilahnya itu digunakan di kalimat yang tepat gitu ya. Baik, nah kita tahu udah lama mungkin teman-teman juga udah tahu mungkin di mata kuliah yang lain ya bahwa dosis ini perlu sekali dihitung. Tadi juga di awal udah Ibu sampaikan ya, sehingga tentu yang kita harapkan dia menimbulkan efek terapi ya. Jadi kita ada di eh, kan ada konsentrasi minimum ya dan konsentrasi maksimum. Nah, diharapkan di situ ya konsentrasi obat ya maksimum yang bisa memberikan efek terapi dan minimum ya. Nah, diharapkan konsentrasi obat selama regimen terapi dia ada di situ ya. Jangan sampai dia turun ke minimum ya, atau dia melebihi dari efektif. Nanti bisa jadi dosis toksik atau dosis letal ya. Apalagi kalau antibiotik ya. Makanya antibiotik diminta untuk bila pasien menggunakan jam 8 pagi, bila 2 kali 1 misalnya, maka diminta untuk jam 8 malam itu bisa minum kembali untuk yang kedua kalinya ya. Diharapkan dia tetap berada di konsentrasi yang efektif ya, tidak di maksimum, tidak juga di bawah ya. Jadi dipertahankan tetap pada kondisi dia dosis yang dipertahankan ya. Nah, ini perlunya kenapa kita
melakukan penghitungan dosis ya. Nah, ini hal-hal yang mempengaruhi kita ketika kita menghit apa namanya melakukan pengkajian resep tadi, ketika kita awal menerima resep dan melakukan penghitungan dosis ya. Kita lihat pasiennya, misalnya ada tanggal lahirnya, maka kita tahu dia umurnya berapa. Kalau dia dewasa, kita samakan semua dewasa. Jadi biasanya dewasa nggak dihitung berat badan ya. Biasanya dihitung berat badan anak-anak ya. Kemudian luas permukaan tubuh. Nah, ini sebenarnya yang paling ideal luas permukaan tubuh untuk menghitung obat ya, karena luas permukaan tubuh eh, seseorang dan seseorang yang lainnya bisa beda ya. Tapi luas permukaan tubuh ini umumnya digunakan untuk obat-obat yang punya efek toksik yang besar atau itunya apa? hmm, eh, Efek sampingnya terlalu besar gitu ya, supaya diharapkan seefektif mungkin, dosisnya seefisien mungkin supaya tidak sampai lebih sampai melebihi dosis toksik ya. Kemudian usia ini untuk tadi ya, terutama untuk membedakan anak atau dewasa. Bisa juga kalau misalnya udah geriatri ya, udah 65 atau pasiennya ternyata udah usia lanjut, ini juga perlu kita pertimbangkan ya, apakah dosisnya udah benar atau tidak ya. Jadi anak-anak, dewasa secara umum dan geriatri misalnya gitu ya. Kemudian keadaan patologis, kalau kita tahu pasiennya sakit hati atau sakit ginjal, tentu ini penting peranan kita untuk menghitung dosis, ya. Kemudian rutenya, ras dan jenis kelamin. Untuk ras dan jenis kelamin ini, mungkin di Indonesia belum terlalu familiar ya, tapi di luar negeri ini biasanya dihitung juga. Mungkin ada rumus-rumusnya ya. Tapi jujur kalau ibu selama udah puluhan tahun di fasilitas kesehatan, ibu belum pernah eh, menghitung berdasarkan ras dan jenis kelamin. Ya, tapi kalau nanti teman-teman ada punya pengalaman, silahkan nanti ya di akhir ini kita bisa share ya. Kalau ibu pribadi belum pernah ya, cuma ibu tahu bahwa di luar ada penghitungan dosis berdasarkan ras ya dan jenis kelamin. Jadi yang umum di kita berat badan, kemudian usia, luas permukaan tubuh, keadaan patologi seseorang, ya, kemudian rutenya, ya. Tentu rute infus misalnya atau lewat vena, intravena dan oral tentu beda, misalnya gitu ya. Nah, ini jadi rute bisa mempengaruhi juga dosis obat yang akan dikonsumsi oleh pasien. Ini satuan-satuannya ya, udah pada tahu pastinya. Untuk benda padat biasanya pakai gram, kemudian untuk cairan biasanya dalam bentuk liter ya. Ada beberapa satuan kayak nanogram atau piktogram ini NGPG atau NLPL ini ja- amat jarang ya, amat jarang. Biasa kita mikrogram ya. Mikrogram ada obat-obat yang satuannya dalam mikrogram ya. Jadi kita bisa menghitung berapa yang dipakai dalam suatu peracikan misalnya gitu. Tapi kalau nanogram atau piktogram jarak hampir nggak pernah. Ibu juga belum pernah ketemu. Mungkin nanti ada yang pernah ketemu silahkan nanti di-share ya. Nah ini contoh perhitungannya ya. Jadi di sini ada diberikan rumus ya teman-teman tinggal menghitung ya. Jadi kalau kita mungkin kalau di praktikum resep akan beda, bukan beda perhitungannya. Maksud Ibu akan beda suasananya ketika kita di fasilitas kesehatan ya. Kalau di fasilitas kesehatan kan tentu obatnya udah jadi-jadi semua ya. Tapi kalau di ruang praktek kita di lab resep itu obatnya seperti kayak bahan baku gitu ya.
Nah, kalau di fasilitas kesehatan yang udah tempat kita praktek, biasanya dokter juga menuliskan obat-obat yang sudah ada gitu ya, yang sudah tersedia. Paling cuma pakainya karena dia dosisnya anak-anak, biasanya dia eh, misalnya misalnya kayak paracetamol yang ada kan 500 mili dosisnya di kita ya. Maka dia akan tulis dokter kalau untuk anak misalnya bisa 125 mili atau 50 mili ya, miligram maksudnya. Jadi itu eh, udah obatnya udah ada, udah paten gitu ya. Jarang yang pakai misalnya bahan baku paracetamol yang bentuknya serbuk gitu, nggak ada ya. Nah, jadi di sini ada rumusnya. Nanti kalian tinggal mengikuti saja rumusnya ya. Bagaimana cara mendapatkan nilai A, yaitu jumlah yang dikehendaki dari data-data dosis yang udah ada dosis yang dikehendaki, kekuatan sediaan yang tersedia dan jumlah yang tersedia. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan berapa sih yang harus diambil jumlah obatnya ya. Baik, ini contohnya di sini ya. Kalau dosis yang diinginkan dokter misalnya 125 mili, maka kita lihat tersedianya tablet itu dengan kekuatan berapa. Misalnya di sini disampaikan 500 mili ya. Maka mungkin teman-teman yang udah biasa bekerja udah tahu lah ya ini. Udah pinter pasti hitungnya gimana ya. Ya, cuma di sini disampaikan bobo tablet ya. Kalau kita di praktek mungkin teman-teman tidak perlu mengetahui bobot tablet, tapi kita berapa aja tablet misalnya dari 125 dibagi 500 aja, kita udah tahu jadi berapa sih yang mau diambil ya, kurang lebih sekitar seperempat tablet ya, tanpa kita mengetahui bobot juga bisa, biasanya gitu ya. eh nah ini ada tugas nih. Jadi dikehendaki memberikan dosis sebesar 1,2 miligram untuk sekali minum pada pasien A. Sediaan yang tersedia sirup dengan kekuatan sediaan 0,25 miligram per mililiter. Volume sirupnya 60 mili. Berapa mili yang dibutuhkan untuk satu kali minumnya? Boleh dihitung coba teman-teman. Siapa yang bisa jawab pertanyaan ini? Cepet ya ini padahal gampang. Boleh dijawab siapa yang tahu? Ibu izin, Bu. Itu Ya, sekali minum itu 5 mili bukan, Ibu? ini sekali minum dia Maksudnya minta untuk volumenya, Bu. ya justru itu yang ditanya 5 mili bukan, berapa. Hah? 5 mililiter. 5 mililiter. Gimana cara ngitungnya 5 mililiter dapatnya? Eh, Kalau saya ngitungnya, kan sediaan yang tersedia itu kan 0,25 miligram per mililiter ya, Ibu. Ya, Sedangkan dosis untuk sekali minum itu 1,25 miligram. iya, iya, iya. Oh iya, Jadi, 1,25 ya. iya, jadi Sebentar, Ibu hitung 1,25. dulu. Ibu salah lihat. Sebentar, sebentar. Iya, iya benar. Oke, oke. Ibu tadi bacanya 0,125 miligram. Ya, oke ya gitu ya. Terima kasih yang udah jawab. Eh, oke. Kemudian ini perhitungan dosis berdasarkan berat badan ya. Jadi
Sebenarnya sebenarnya untuk semua pasien itu yang terbaik adalah berdasarkan berat badan ya. Cuma mungkin berdasarkan penelitian orang-orang dewasa itu sekitar berat badannya sudah berdasarkan penelitian berkisarnya itu antara berapa dan berapa tuh sudah bisa ditarik kesimpulan. Jadi sehingga dosisnya tuh nggak beda jauh ya. Akibatnya untuk orang dewasa berat badan tidak dihitung berdasarkan berat badan untuk hitung dosis ya. Tapi kalau anak-anak, variasi berat badan anak-anak itu bervariasi karena anak-anak itu kan dihitung mungkin misalnya dari umur berapa sampai umur berapa. Terus perkembangannya juga ya. Kita tahu ada anak misalnya yang kurang gizi dan lain sebagainya, berat badannya ya dan sebagainya. Tapi sebenarnya secara secara perhitungan yang benar untuk menghitung dosis obat itu ya berdasarkan berat badan ya sebenarnya untuk semua kategori gitu. Nah, eh, baik. Jadi kalau berdasarkan berat badan ya contoh di sini adalah ceftriaxone injeksi di mana dosisnya 75 miligram per kilogram berat badan per hari. Diberikan 2 kali sehari intravena ya. Pada label obat tertera ceftriaxone berupa serbuk kering dicampur dengan aquapro injeksi akan menghasilkan 1 gram per 10 mili. Jadi kalau ceftriaxone di vialnya itu dia 10 mili setelah dilarutkan dengan aquapro injeksi ya. Nah, berat badan anaknya 10 kilo ya. Maka berapa mili yang harus diberikan per suntiknya? Dia 2 kali sehari ya. Maka dihitung karena dia berat badannya 10 kilo, sedangkan ceftriaxone 75 miligram per kilogram berat badan per hari, maka 10 kali 75 750 ya. Nah ini untuk per hari, sedangkan dia diberikannya 2 kali sehari ya, maka untuk sekali pemberian dia dibagi dua ya, jadi 375 mili. Berapa 375 mili ini berapa mililiternya? Karena kan dia udah jadi larutan ya, karena udah dilarutkan di aquaporin injeksi ya. Kita baru tahu dosisnya 375 untuk mendapatkan mililiternya, maka kita tahu di ini 10 mili per 1 gramnya, maka untuk 375 pasti 375 dibagi 1000 ya. 1000 ini dari 1 gram ya. Kali mililiternya maka kita akan dapat sekian untuk sekali penyuntikan ya. Ini kebetulan nggak ada soal yang mau dikerjakan oleh teman-teman ya, semuanya udah ada jawabannya. Tapi nanti tes ujiannya apa UASnya pasti akan modelnya akan menghitung dosis seperti ini ya. Nah, untuk bayi yang berusia 10 bulan dengan berat badan 8 kilo, jika diketahui dosis cefadroxil, jadi dia di apa? Diterapi dengan cefadroxil ya. Dalam sehari 20 miligram. Jika diketahui dosis cefadroxil dalam sehari 20 miligram per kilogram dalam dosis bagi, berapa dosis cefadroxil untuk sekali pakai? Bila jumlah pemakaian cefadroxil dalam sehari 2 kali pakai ya. Kita tahu bahwa bayi ini berat badannya 8 kilo ya. Sedangkan dosis dia sehari cefadroxil itu 25 miligram per kilo ya. Jadi tentu 8 kali 25 dulu dapat 200 mili. Jadi dosis untuk per hari segini dalam sehari ya. Sedangkan dia diminum 2 kali pakai ya. Maka tentu tinggal dipakai dua ya. Jadi saya produksi sekali pakai 100 miligram ya. Jadi begitu ini teman-teman cara menghitungnya mungkin yang udah kerja udah paham ya soal ini ya, udah biasa menghitung seperti ini ya. Baik, kemudian ini berdasarkan luas permukaan tubuh ya. Jadi tadi kita udah belajar berdasarkan apa namanya usia dewasa ya. Nanti dilihat dewasa sesuai livetnya, petunjuknya berapa, dosis obatnya berapa yang dibutuhkan dan lain sebagainya dan seterusnya. Begitu juga kalau berdasarkan berat badan. Nah, ada penghitungan dosis berikutnya adalah berdasarkan luas permukaan tubuh ya.
Nah, ini metode yang dianggap lebih tepat lagi dibanding tadi berat badan, ya. Karena ada korelasi langsung antara luas permukaan tubuh dan metabolisme obat, ya. Biasanya digunakan untuk menghitung dosis obat CA, ya, antineoplastik atau obat kanker, ya. Jadi kalau kalau menghitung dosis obat kanker, biasanya udah eh, tahu kalau di rumah sakit itu pakai luas permukaan tubuh, ya. Ini luasnya, ya. eh, Luas permukaan tubuh dihitung dalam meter persegi, ya. Itu tinggi badan kali berat badan dibagi 3.600 kemudian di akar, ya. Nah, ada juga menggunakan namogram, ya. Jadi kalau ini kan menunjukkan tinggi badan, ya. Ini menunjukkan berat. Ya, jadi misalnya diketahui tinggi badan pasien berapa, ini kebetulan angkanya kecil, ya. Nanti teman-teman bisa lihat di Google juga, ya, banyak ini. Ya, jadi BSA itu body surface area, ya, luas permukaan tubuh. Jadi nanti kalau misalnya tingginya berapa, ditarik ke sini, disesuai dengan berat badannya. Ya, nanti dia akan ketemu di sini berapa BSA-nya, ya, angkanya. Ya. Karena selain menggunakan rumus ini, bisa juga menggunakan namogram. Jadi bisa tahu luas permukaan tubuhnya. Kalau kita pasti kita bisa hitung kan tinggi pasien dan beratnya, ya. Nah, ini contohnya, ya. eh jadi kalau dia ini contoh langsung aja, ya. Kita kerjakan langsung contoh aja, ya. Dosis karboplatin pasien. Karboplatin ini salah satu obat kemo, ya, untuk neoplastik, obat kemoterapi, ya. Pasien Z adalah 100, ini ketutup lagi, miligram, tunggu sebentar, ya. 100 miligram per kalau dia ditulis seperti ini, eh, meter persegi, udah pasti pakai luas permukaan tubuh, ya, per hari, ya. Jadi 100 miligram per meter persegi per hari, ya. Berat badan pasien 77, ya. Tunggu sebentar. Ya, berat pasien 77, di sini angka 77, ya. Kemudian tinggi badannya 180, maka ditarik garis seperti ini, maka dia akan kelihatan di sini, dinamogramnya ini, berapa luas permukaan tubuhnya, ya. Tanpa harus, atau bisa juga dihitung dengan tadi rumusnya, ya. Nah, jadi maka akan kelihatan di namogram itu diperoleh 1,97 meter persegi, ya, bukan meter persegi, ya. Nah, dalam satu ampul karboplatin mengandung 200 miligram zat dalam 10 mili. Ya, jadi karboplatin itu bentuknya vial, dia dosisnya 200 miligram per 10 mili. Ya. Nah, berapa mili obat yang diberikan? Nah, jadi dari hitungan dengan menggunakan namogram ini didapat bahwa luas permukaan tubuh saat pasien tersebut, pasien Z adalah 1,97 meter persegi. Ya. Nah, jadi maka per hari diberikan obat eh, 100. Ini kan tadi dosis karboplatin pasien Z ada 100 yang diminta dokter, ya. 100 miligram per meter persegi dikali luas permukaan tubuhnya pasien tadi, ya, dapatlah dosisnya 197, ya. Jadi kan tadi dosisnya yang diminta dokter segini, 100 miligram, ya, per meter persegi per hari. Tapi kita lihat berdasarkan ini luas permukaan tubuh pasien tuh 1,97 meter persegi. Nah, berapa jadi karena dokter mintanya segini, maka per hari diberi obatnya itu ya 100 dikali ini, ya, dapatlah 197 meter, 197 miligram, ya. Nah, karena dia bentuknya adalah tadi eh, karboplatin itu 200 miligram zat dalam 10 mili untuk mendapatkan 197, maka 197 dibagi 200, ya, dapatlah 9. Jadi yang diberikan, yang disuntikan ke pasien atau dicampur di dalam infusnya, ya, itu ditarik karboplatinnya 9,8 mili, masukkan ke dalam cairan infusnya, misal pakai NaCl atau dextrose, misalnya gitu, ya.
Biasanya kalau pemberian obat kemo itu dokter selain menyebutkan dosis, dia menyebutkan juga protokolnya. Bisa dilarutkan dengan apa gitu ya. Kalau di praktek sehari-hari di rumah sakit misalnya ya. Jadi ketahuan yang diambil berapa dari karboplatin untuk dimasukkan ke dalam pelarutnya untuk diberikan infus ke pasien. Proses ini namanya mixing kemoterapi dan ini biasa yang melakukan adalah kita yang udah terlatih ya, tenaga farmasi yang sudah terlatih. Baik, sampai sini, sekali lagi aja dulu ya. Sekali lagi contoh yang berikutnya ya. Baik, ini contoh yang kedua, pasien anak usia 6 tahun, berat badannya 35 kilo, tinggi badannya 120, mendapatkan injeksi ondansetron ya. Nah, ini hitungnya pakai luas permukaan tubuh. Tadi kan yang terbaik adalah dengan luas permukaan tubuh ya, walaupun ini obat bukan obat kemoterapi ya. Jadi kalau dilihat dari tinggi badan 35 ya, oh sebentar. Kalau dilihat tinggi misalnya berat badannya 35, kemudian ini berat badan di sini tinggi badannya 120 ya, di misalnya 120 nanti ditarik garis ini jadi merah ini, maka kita dapat luas permukaan tubuhnya pasien ya. Jika diketahui dosis ondansetron orang dewasa dengan luas permukaan tubuh orang dewasa rata-rata 1,73 meter persegi sebesar 8 miligram untuk setiap kali penyuntikan. Kemudian dalam satu ampul mengandung 2 miligram ondansetron dalam 1 mili, ya, 2 miligram per mililiter. Berapa mililiter obat yang diberikan untuk si anak yang 6 tahun ini, ya. Maka setelah udah tahu luas permukaan tubuh dengan menggunakan namogram, yaitu 1,12 meter persegi, ya. Maka tentu ini kita tahu dewasa itu 1,73 ya, maka dibagi ya dikali 8 mili. Maka dapat 5,97 miligram. Nah, untuk volumenya karena dia juga injeksi onden biasanya bentuknya cairan ya. Jadi bukan onden cetron yang diminum ya. Ada juga non cetron onden cetron oral ada. Nah, ini non cetron yang injeksi ya. Maka volumenya kita bisa karena kita tahu volumenya dia dosisnya dia ada 2 miligram per mililiter sedangkan yang dibutuhkan ada 5,97 miligram maka kita bisa hitung ya didapatlah dibutuhkan sekitar 2,985 ya atau 3 mili ya. Jadi gitu. Jadi maka itu apa namanya penghitungan dosis sebenarnya dengan luas permukaan tubuh lebih lebih tepat ya, lebih eh, mendekati karena berdasarkan eh, luas permukaan tubuh yang biasanya untuk masing-masing individu tuh berbeda gitu ya. Sampai sini mungkin teman-teman ada yang mau didiskusikan, silahkan. Ada yang mau ditanyakan. Jadi tadi dengan perhitungan seperti biasa saja, misalnya meracik, kita dapat dokter minta pasien anak diberikan dosis 125 miligram paracetamol, kita hitung berapa yang dibutuhkan, maka kita tahu jumlah tablet yang diambil untuk meracik. Kemudian dengan berat badan juga tadi ya. Kemudian ini dengan luas permukaan tubuh ya. Baik, kalau nggak ada ibu lanjutkan dulu ya. Ya, jadi ini ada penghitungan dosis lain juga ya. Tadi kan ada berdasarkan anak berdasarkan berat badan ya. Tapi ada juga perhitungan dosis anak berdasarkan usia ya. Ini jadi ada tiga ya, ada Fried, Young, dan Dilling ya. Dilling untuk usia di atas atau sama dengan 8 tahun ya. Jadi ini rumusnya. Nanti silakan dipelajari sama teman-teman ya. Contohnya di sini yang diberikan adalah pasien dengan umur 3 tahun, ya. Ini paracetamol kita tahu 500 mili. Beratnya
juga tahu 750 miligram. Kemudian dosis dewasa satu kali minum 500. Berapa banyak tablet yang diambil untuk pasien tersebut ya. Nah, ini dengan menggunakan dosis berdasarkan usia ya. Jadi dia pakai yang 3 tahun dibagi 3 tambah 12 15 kali 500 ya sama dengan 100 mili. Kemudian tablet yang diambil 100 mili dibagi 500 karena satu tablet paracetamol itu 500, kemudian dikali 750 beratnya ya. Jadi dapat 150 miligram atau 1/5 tablet. Sebenarnya nggak usah ngitung kayak gini juga, teman-teman pasti udah tahu ya, cara ngitung yang cepat ya. Kita pasti kalau di pelayanan pilih yang paling cepat aja ngitungnya ya. Kita biasanya jarang mengetahui berat tablet seluruhnya ya dalam satu tablet itu. Misalnya kan nggak selalu paracetamol ya. Bisa aja ya ada yang lain, tablet-tablet yang lain. Nah, itu kan kita nggak tahu beratnya ya. Jadi, ini penghitungan dengan menggunakan eh, berdasarkan usia ya. Jadi nanti kalau UASnya, kalau memang disuruh berdasarkan usia, ya hitung berdasarkan usia ya. Kalau hitung berdasarkan berat badan, ya berat badan ya. Baik, ini contoh lagi soal ya. Baik, coba Ibu tunjuk teman-teman ya. Selina, ada Selina. Iya, Ibu hadir, Bu. Silakan Selina coba jelaskan cara yang menghitung ini tadi barusan. Sekarang Selina yang maksudnya yang bicara, itu bukan Ibu. Silakan. Iya, Bu, saya coba ya, Bu. Iya, Jadi di resepnya itu ada Cepat 250 miligram sebanyak 12. Jadi di atas dosis berarti kan dikali 12 ya, Bu. Tukang iya. pakainya 3 kali sehari. Untuk pasiennya itu anak 6 tahun, berat badannya 20 kilogram. Kemudian untuk pertanyaannya, hitunglah dosis pasien tersebut. Jawabannya, Cefatnya atau isinya Cefadroxil, karena dia itu berdasarkan berat badan, 30 miligram per kilogramnya, dosisnya itu 30 miligram per kilogram berat badannya 20 kilogram, sehingga 30 dikalikan 20. Jadi dosisnya itu 600 miligram. Untuk dosis satu kali pakainya berarti 600 miligram dibagi 3, karena dia 3 kali sehari. Jadi untuk satu kali minumnya itu 200 miligram. Untuk dosis dalam resep, satu kali pakainya 250 miligram lebih dari Jadi berdasarkan literatur atau pustaka, yang seharusnya itu dosisnya itu adalah 200 miligram. Sedangkan kalau berdasarkan resep, satu kali minumnya itu 250 miligram. Sehingga diusulkan untuk diturunkan dosisnya menjadi 200 miligram. Jika dilihat dari resep, 3 kali sehari, 3 dikali 250 sama dengan 750 miligram per hari. Sedangkan kalau berdasarkan literatur itu, dia 600 miligram per hari. Sehingga dosis Cefadroxil setelah diturunkan agar sesuai dengan literatur, satu kali pakainya itu 200 miligram sesuai dengan dosis lazim yang dihitung di awal. Untuk seharinya, 3 dikali 200 yaitu 600 miligram sesuai dengan dosis lazim yang dihitung di pustaka. Gitu, Bu. Oke, baik. Iya, Seli. Iya, sesuai gitu ya. Jadi akibatnya kita harus apa nih? Usul Kalau udah tahu penurunan seperti dosis. ini. Kenapa? Usul penurunan dosis. Ke dokternya ya. Baik. Sambil kita juga jelaskan ya tadi ya bahwa kita sampaikan bahwa dosis lazimnya berapa ya.
untuk anak dengan berat badan 20 kilo ya. Jadi gitu. Jadi kita harus siapkan dulu hitungannya, kemudian kita diskusi dokter. Jadi kalau dokter tanya kita udah siap. Berapa yang Anda sarankan? Ya, kita sarankan sekian gitu ya. Jadi jangan sampai kita telepon, kita belum siapin semuanya ya. Kita harus sudah siap semua. Jadi dokter tanya, kita bisa jawab langsung tanpa harus hitung-hitung. Sebentar ya dok, hitung dulu. Sebentar ya, lihat dulu, ambil dulu leafletnya. Wah, dokternya pasti keberatan ya. Gitu. Jadi benar tadi yang disampaikan Sally seperti itu untuk kasus yang Cevat 250 miligram ini ya. Mungkin berikutnya diberikan juga penjelasan yang sama mungkin kepada apa namanya sebentar ya Ibu pilih dulu. Eh, Indah Oktavia mungkin ada Indah Oktavia. Indah ada atau ada yang mau volunteer silakan. Indahnya nggak ada silakan siapa yang mau jelasin selain Sally. Ibu, saya coba ya, Bu. Ya silakan Azahira. Resita fenobarbital 15 mg diracik menjadi puyer 12. Hikmahnya Fenobarbital 15 tersedia, miligram sebentar Azahira. Fenobarbital 15 miligram diracik jadi puyer 12. ya 12 bungkus. Jadi jadi 15 miligram itu jadi 12 bungkus atau Iya, gimana? 15 mg dikali 12. Oh iya, jadi maksudnya bilangnya dalam satu bungkus ada Iya, Bu. Untuk L, dosis luminal atau fenobarbital menurut Farmakopeia edisi 3, DL-nya DL untuk anak umur lebih dari 1 tahun, sedatif satu kali pakai, itu 15 sampai 20 mg. Oke. Untuk anak usia 1 sampai 5 tahun, antikonvulsan satu kali pakai dosisnya 30 sampai 100 mg. Atau anti-epilepsi maksimum 200 mg. Sediaan luminal tablet mengandung fenobarbital 30 mg. Dosis dalam resepnya satu kali pakai 15 mg. Nah, 15 mg itu berada dalam dosis lazim. Tadi kan dosis lazimnya itu 15 sampai 20 mg. Jadi untuk dosis sehari itu 3 kali. Sehari dikali 15 mg. Jadi 45 mg berada dalam batas dosis lazim, yaitu 45 sampai 80 mg. Jadi ini luminalnya diresepin untuk pasien yang apa? Untuk sedatif, Bu. Oke. Oke. Baik, jadi teman-teman juga harus tahu karena fungsi luminal itu adalah dua di dalam contoh di sini ya, sebagai sedatif dan antikonvulsan, maka kita harus tahu dulu dia sebagai apa ya. Jadi kalau misalnya eh, dia sebagai antikonvulsan, tentu dosis ini nggak seperti ini ya, gitu. Jadi harus tahu dulu ya. Kemudian harus disesuaikan dengan tujuan terapinya ya. Jadi tepat obat ya, tepat indikasi. Nah kan jadi kita mesti ingat dia tepat indikasi, dia apa indikasinya? Tepat obatnya, tepat dosisnya. Ya ini contoh yang bagus buat kita udah bahas di awal, tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis ya. Tepat pasien juga ya. Jadi kalau pasiennya anak ya kita hitung dengan berat badan ya. Jadi seperti itu. Ya, baik, terima kasih Zahira. Ya, jadi begitu teman-teman. Jadi diperhatikan ketika baca resep ya. Dia tujuannya untuk apa ya, seperti itu. Jadi kita udah bahas eh, secara menyeluruh dari yang kemarin-kemarin sudah kita terima ya. Tepat obat, tepat dosis, tepat indikasi juga. Baik.
Baik, ini eh, tadi kita tahu bahwa penghitungan dosis ada beberapa cara ya. Ini juga untuk kondisi-kondisi khusus ya. Ini juga perlu dipertimbangkan ya. Kita tekan bagaimana kalau dia pasiennya geriatri atau lansia ya. Bagaimana kalau pasiennya neonatus yang baru lahir ya. Nah, itu perlu karena itu penghitungan dosisnya dipilih dengan metode yang terbaik ya. Jangan lupa itu ini benar-benar ranah kita ya, profesi kita untuk menghitung dosis. Jadi keadaan pasien seperti apapun baik itu neonatus mau sampai dia geriatri itu jadi tugas kita ya bagaimana kondisi pasien tersebut. Kalau misalnya kita lupa nggak apa-apa kita lihat literatur ya. Ya, tapi ketika kita melakukan tapi pengkajian resep itu wajib dilakukan. Di sini kondisi-kondisi khusus ya, jadi ada kondisi geriatri, kondisi ginjal rusak, kondisi hepa rusak, ya, dan kondisi pendarahan, serta itu semua dan kondisi obesitas ya, tentu semua itu harus di kondisi ginjal, hepar, pendarahan. Kalau ada pendarahan itu semua tergantung tingkat kerusakannya ya, dan jangan lupa walaupun ini ranah kita, tetap kita berdiskusi dengan dokter penanggung jawab pasien ya, kita nggak bisa ambil keputusan sendiri. Karena kalau misalnya pasien rawat inap, kalau dirawat bersama, ya kalau teman-teman di rumah sakit suka dengar raba-raba ya, rawat bersama, dokter kaptennya siapa, dokter DPJP-nya siapa, dokter penanggung jawab pasien. Nah, dia harus tahu semuanya, ya tetap kita diskusikan. Kalau kita mau kasih masukan, kita punya argumen yang kuat, sampaikan dengan cara yang baik, maka didiskusikan bersama, ya seperti itu. Jadi, ini kondisi-kondisi yang harus kita pertimbangkan dengan faktornya masing-masing. Contohnya di sini geriatri ya, dia ada perubahan fisiologi karena umur ya, mana mungkin proses absorpsinya kalau dia oral ya, proses absorpsinya udah lambat ya, seperti itu. Kalau misalnya dia intravena, mungkin pembuluh darahnya juga udah mengalami perubahan karena usia ya, komposisi tubuhnya berubah ya, jadi bisa jaringan lemaknya naik ya dan seterusnya ya. Jadi ini pertimbangan-pertimbangan kenapa akhirnya para ilmuwan menyimpulkan untuk dosis geriatri ini perlu dipertimbangkan ya. Ini tentu pernyataan sebentar ya. Baik, jadi ini pasti eh, awal-awalnya itu berdasarkan penelitian ya. Kenapa anak kok baiknya lebih dengan kilogram sih, dengan berat badan misalnya gitu ya. Kenapa yang dewasa itu nggak perlu lah berat badan diambil rata-rata aja dosis dewasa. Dewasa itu mungkin dihitung umur berapa sampai berapa gitu ya. Nah itu kurang lebihnya sama selisih-selisihnya mungkin nggak eh, mempengaruhi efek. Misalnya dia akan melewati menjadi menjadi konsentrasi yang eh, di atas maksimum ya, toksik atau letal misalnya ya. Terus untuk geriatri juga kenapa harus disesuaikan juga dosisnya? Tentu ini berdasarkan penelitian-penelitian ya. Diketahui juga dalam penanganan kasus geriatri, misalnya tekanan darah pasien udah lebih tinggi dibanding pasien-pasien padahal dia dalam kondisi sehat, misalnya seperti itu. Jadi banyak kasus akhirnya diambil kesimpulan untuk geriatri eh, ini metabolismenya melambat lah, komposisi tubuh berubah, terjadi perubahan fisiologi karena umur. Ya, yang paling pentingnya itu pasti ada perubahan fisiologi ya. Kemudian perfusi darah ke daerah usus juga berkurang ya, jadi absorpsinya lambat ya, absorpsi di daerah lambung atau di usus atau di lambung ya. Kemudian laju filtrasi glomerulusnya juga di ginjal berkurang. Jadi hati-hati kalau dosisnya terlalu besar tentu
akan menyebabkan masalah ya. Obatnya bisa toksik karena dosisnya lebih dari konsentrasi maksimum ya, atau ginjalnya kalau dia punya efek ke ginjal, obatnya ginjalnya yang kena ya, atau tes tengahnya naik ya. Nah, ini bisa terjadi akumulasi obat di dalam darah pasien tersebut ya. Nah, hal-hal ini berdasarkan penelitian-penelitian bagaimana eh, proses metabolisme, bagaimana volume distribusi obat, bagaimana eh, dan lain sebagainya, jaringan-jaringannya juga udah mengalami perubahan, maka diambil kesimpulan untuk geriatri perlu dihitung kembali untuk dosisnya gitu ya. Nah, apalagi kalau ginjalnya rusak ya, tentu karena obat semua hampir sebagian besar ya diekskresi di ginjal. Kalau ginjalnya rusak gimana? Nah, tentu obat ini akan terus terakumulasi dalam darah ya. Bagaimana juga kalau kondisi heparnya rusak ya. Kalau tentu selain harus mempertimbangkan livernya juga sebagai dia sebagai organ yang memetabolisme obat, tentu kita mungkin bisa pilihkan yang lain yang tidak terlalu membebani si liver, atau misalnya dipilih juga dosisnya yang tidak terlalu tinggi ya, diatur misalnya gitu supaya kasihan gitu ibaratnya si liver ini dia harus memetabolisme sedangkan dia kondisinya sedang tidak baik-baik ya, tidak baik-baik saja ya. Ada memang akibatnya kalau orang yang mengalami gangguan liver itu memang jadi apa sih dilema gitu ya obatnya. Sedangkan dia misalnya ada penyakit yang lain, nah obat untuk penyakit yang lain ini udah pasti akan memperburuk kondisi livernya misalnya karena liver yang sedang terganggu ibaratnya kayak kita lah, kita lagi sakit tapi kita disuruh misalnya cuci baju gitu ya kan pasti kita bisa tetap cuci baju tapi kitanya tambah sakit, cuci bajunya juga nggak bersih ya gitu ya, jadi kayak gitu kayak kita juga ya. Nah, jadi maka dipilih banget sama dokter dan mungkin apoteker klinis obatnya yang sedikit meringankan hepar ya. Jadi dosisnya mungkin dikurangin gitu. Nggak terlalu menghantam si eh, livernya ya. Atau ada pendarahan ya. Terus ini udah jelas ya karena ada pendarahan berarti nggak akan mempengaruhi eh, transportasi di dalam tubuh, ya, volume distribusi, konsentrasi, dan lain sebagainya obat dalam darah, ya. Dan obesitas, ya, obesitas kita tahu orang yang obesitas banyak sekali lemak yang menumpuk di jaringan tubuhnya. Bagaimana obat yang dipilih supaya obat ini bisa berefek ya, karena dengan kondisi lemak yang menumpuk di dalam tubuhnya, ini gangguan juga ya untuk obat itu bisa bekerja maksimal. Gitu teman-teman untuk dosis ya yang perlu teman-teman sedikit ingat kembali, mungkin yang udah bekerja udah paham ya bahwa ini suatu yang penting yang harus kita kerjakan, kita kaji, kita telaah sebelum kita memberikan obat ke pasien. Mau teman-teman di rumah sakit, mau teman-teman di apotik, mau di puskesmas dimanapun, karena kita bergelutnya di obat, itu udah pasti dosis ini sangat penting ya, sangat penting untuk ditelaah oleh teman-teman ya, dikaji. Dari Ibu demikian, mungkin ada yang mau menambahkan, silahkan, atau ada yang mau sharing pengalaman terkait dosis ya, silahkan. Hmm.
Siti Julianti ada dari 243A. Izinmu sudah tidak lanjut, Ibu. Maafin ya kalau lupa ya. Adela Ramadanti juga. Ya, sama Ibu. Muhammad Raju ada Raju. Muhammad Raju hadir Ibu. Arini Hadir Ibu. nggak melanjutkan juga. Ada. Ada. Charlie Hadir Ibu. Musdalifah. Hadir, Ibu. Udah dipanggil semuanya. Ya, sudah Ibu. Sudah Bu. 4 ya siswa. Udah yang udah bekerja udah di luar kepala nih dosisnya. Pasti nanti kalau ada soal dosis harus benar semua. Oke. Baik, Widiawati Putri Utami. Widiawati SF233A. Lutfiana Rizky Yani. Hadir Bu. Mutia Tri Tresnawati. Mutia. Cecilia. Rahel. Septiana. Septiana hadir Ibu. Maulana Ibrahim. Hadir Bu. Vika. Hadir Bu. Ihwatunida. Hadir Bu. Winda. Hadir Bu. Dea. Hadir Bu. Ayu Nur Talidah. Hadir Bu. Oke, ada yang belum dipanggil. Bu. Bentar ya. Yawati nggak ada. Hadir Bu. Lutfiana. Ini bukan yang tadi. Iya deh, udah. Maaf. Maaf, maaf. Oke. Mutia Tri Tresnawati. Terus nanti hadir Ibu. Cecilia. Cecilia nggak ada. Oke. Ini nggak ada Widya, Wati, dan Cecilia. Oke. Oke. Berikutnya. Diah Ayu Primastuti. Hadir, Ibu. Oke. Anita Rahman. Hadir, Bu. Malakomalasari. Hadir Bu. Muhammad Romli. Hadir Ibu. Yulita. Hadir Ibu. Travelina. Hadir Bu. Lulu. Hadir Bu. Septi Berta. Cuti, Bu. Septi Berta. Hah? Septi Berta cuti, Bu. Ayo dia. Hadir Bu.
Roida Mauli, Hadir, Bu. Ananda Sela, Ananda Sela, Putri Lestari, Putri Lestari, Iskandar Hakim, Hadir Ibu. Nia Febriana, Hadir, Bu. Azahra, Hadir, Bu. Arta Junita, Hadir, Bu. Azahira, Azahira hadir, Ibu. oke, Mutiara Andini, Hadir, Bu. Nia Mulyani, Hadir, Bu. Septia Wafah, Hadir, Ibu. Indah Oktavia, Hadir, Bu. Siti Azkia, Hadir, Bu. Ilmi Aulia. Hadir, Bu. Ilmi mana? Udah. Ada. Hadir, Bu. Ilmi. Oh ya. Selinia masih ada. Hadir Ibu Selinia. Silvi, Hadir, Ibu. Ratri, Bu Ratri izin Bu, tadi katanya sakit gigi Bu. hmm, oke. Ya. Oke, nggak ada. Satu lagi. Nggak ada. Baik, ada yang belum disebut? Udah semua yang nggak hadir berarti ada. Oke. Baik, teman-teman. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Untuk hari ini, untuk dosis, sudah selesai. Semoga teman-teman yang belum bekerja bisa mempunyai gambaran. Tadi udah Ibu juga sampaikan di praktek sehari-hari seperti apa ya. Dan peranan kenapa dosis ini penting dalam asuhan kefarmasian atau pharmaceutical care ya. Bila tidak ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, Ibu akhiri pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Makasih, kasih Bu. banyak, Ibu. Ya.